majelis ini hari selama ini majelis berjalan sampai berkurang tentang sedikit kajian tentang Nahdlatul Ulama NU. NU yang kita kaji ini adalah kita mencoba menyajikan, menceritakan NU dari perspektif apa yang ditulis sama Quran. Jadi sumber sejarah ini wonten kalih sejarah, wonten sejarah tutur dan sejarah tulis. Dengan mulai kajian seperti bahwa kajian saat itu, dia mau orang kajian saya ini tertulis sedoyo. Sumbernya dengan panggilan dan bersih yang normal. Kita akan mencoba secara realistis dan ini tiada realistis. Upami kalau bandingkan antara tahun 1990 kali tahun 2024 ini, kalau bandingkan itu berbeda. Sehingga itu sama itu diberikan sama motor sama motor Indonesia. Mana Indonesia sama motor? Sama itu. Ini Indonesia Asia ya. Jadi begini orangnya adalah masyarakat Palestina, tapi orang Indonesia tapi itu negara. Jadi Indonesia tahun 90 ini kan dari sebuah sistem, sebuah negara yang dimana sistem negara tersebut itu adalah dikuasai oleh namanya Komite. Komite itu adalah sebuah wilayah administrasi yang itu namanya Komite. Nah, di sini kita tulis bagaimana Pak. Tapi ketika bicara sejarah itu, ketika kita mulai dari 1996, itu yang awal berjalan mengkret. Kenapa orang mengkret? Orang mengkret berarti musuh ini dari saat ini. Sini itu adalah aliran Syi'i. Itu aliran. Wonten aliran Khawarij atau Wahabi. Wonten aliran Qadariyah. Wonten aliran Jabariyah. Murji'ah. Sebenarnya merebut sebenarnya. Umpamanya dari sama ini. Kira-kira lewat dari kantor tangan. Saya hati. Kira-kira saya FPI, saya belum untuk sebuah proklamasi bahwa saya adalah ikut aliran ini dan itu pada waktu saudara sebelum rancak dari itu bebas. Sini tahan saja Pak. Kenapa kayaknya harus menolak jawabannya penting dikatakan di soal dan diikuti. Apa mana yang bayarkan? Kalau tombol ini bayar pukul ada sehingga. Jadi kalau sudah
Insya Allah nanti lebih sedikit berbeda. Tapi ini realistis. Karena beliau itu orang yang realistis, alim alama, wali kutub pada zamannya, muasisnya. Kalau wali saya berdoa ini ketika belajar dari anak diskusi dari anak tulis mengenai apa yang ditulis sama Bapak, saya yakin bahwa beliau luput untuk wali-wali masyarakat perdosakan jadi kita akan mencoba belajar secara realistis apa-apa yang ditulis oleh Bapak melalui sumber primer. Apa sumber primer? Sumber yang dibuat atau ditulis pada masa kejadian. Jadi bukan dongeng. Sumber sekunder itu ditulis setelah 20 sampai 30 tahun setelah kejadian. Lebih masa Indonesia dan ini pas ditulis dari pas kejadian tulis, setelah kejadian pun tulis sampai jadinya sampai Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dibayar dijelaskan anak masuk apa itu angka desa, ada angka desa yang sudah keluar putih, di mana di situ ada seluruh akar, ada tanda dan semuanya.
aku Tangguloi. Nah ini ini ngomong orang, tapi ini tidak baca. Tapi kalau sekarang kan tulisan memang tidak salah, itu tidak ternyata tidak sakti, tidak simon, kemudian lahirlah Tasbihul Akbar. Sebenarnya namanya Surya Sumirat Tasbihul Akbar. Dan ternyata bahwa Surya Sumirat ini punya gedung di Akbar. Jadi juga saya buat Akbar, madosi gedung yang dibangun oleh Surya Sumirat. Kalau ada mengenal, tapi apa itu bolehnya. Nah, setelah Surya Sumirat Tasbihul Akbar di situ ada pergerakan ulama, di mana ini mempropagandakan tentang ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak hanya mengatasi masalah-masalah rohani, tapi jasmani. Kebutuhan apa selain keagamaan ini dibahas oleh Rasulullah. Nah, itulah karena sebenarnya Abdullah ini tidak pernah menjadi ketua SII. Setelah beliau pulang dari Hijaz, beliau bertemu Mas Sandi, Mas Mansur, dan kemudian diadakan kebenaran. Sebenarnya diadakan kebenaran. Nah, yang kemarin di Hijaz, namanya diadakan oleh PWNU. Ini sangat tidak benar. Saya tidak sepakat karena beliau juga masih SII. Beliau kemarin Islam. Nah, kemudian setelah itu Gelali pulang dari mana? Sampai soal itu terus sampai ke kapal, kemudian mabuk-mabukan di kapal, dan kemudian pulang di keluarga dari sila keluarga itu bullshit, orang palsu. Saya belum membuktikan sampai seberapa jauh data yang digunakan beliau adalah seperti itu tentang Yerusalem itu orang beliau ke Eropa, ke Paris, sampai ke Leiden, sampai ke Prancis, Paris, kemudian ke Jerman. Beliau itu meneliti beberapa ajaran yang sudah berkembang di Eropa, ajaran tentang bagaimana orang Islam itu harus bersatu dan mendirikan sebuah negara. Ini adalah ajarannya Jamal bin Al-Afghani yang kemudian diteruskan oleh Syekh Muhammad Fakih. Dan tidak hanya itu, yang dicari informasi oleh Imam Sa'di bin Abdul Aziz. Juga ada ajaran dari Rasid Ridho, Ibnu Arabi, Pak Al-Fadi. Itu yang dicari oleh Imam Sa'di. Apa sebenarnya perbedaan ulama-ulama itu? Sebenarnya ini kan, senang diri, senang beliau pernah menjelaskan dari pernah kalau ini, tapi ini kan diceritakan dengan pulau-pulau contoh. Apel itu kalau ada sampai sini. Nah ini perubahan. Nah ketika Apel ini kalau soleh masjid ini bersih. Nah kira-kira saya pernah bawa Apel dan dibagikan Rasul. Nah dengan ngaku lima Apel, kalau sampai Apel pada orang bersulit loh, bersulit Apel. Dengan Rasulullah itu apa yang dengan Rasulullah? Dengan Rasulullah ini harus berbeda. Seumpama yang Rasulullah ini, Rasulullah juga sini dengan perkara baru apa namanya tumbang. Rasulullah belum ini ditinggalkan saya tidak bisa. Dosa ke Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak mau? Benar-benar kenapa sudah? Maksudnya sih tidak sudah. Kalau soal apa yang boleh tidak boleh. Jadi ketika kita bercerita tentang sosok seseorang
dan diskusi baru dialog sebelum misalkan seseorang itu mana? Tapi kalau cerita lancar, nah kemudian ada cerita lagi bedul intil atau angka ini masalah kita harus melihat arus logikanya. Kalau tidak itu kena harus masih ikut arus, tidak mungkin berkata ke penilai. Berarti Babel menggunakan hati juga dikendalikan manusia, tapi ini bisa melawan arus, itu logika. Nah makanya kita suara dari ulama ini itu dilakukan propaganda tentang Islam Islam ini nanti ada terusan. Ketika tasawuf membahas tentang teologi dan filosofi agama, bagaimana yang sudah dijelaskan sama Asia tadi tentang keberadaan orangnya, Mujassima, Mu'tazilah, terus kemudian tentang Syi'i, Ahmadiyah, orang-orang yang menolak sholat, orang-orang yang menolak ziarah kubur, orang-orang yang menolak tabarruk bil auliya, banyak sudah terjadi waktu itu. Ini di sisi ketahuan teologi atau teorinya ada lagi dalam hal perdagangan. Ini nanti ada sebuah berita ini surat dari SI Pekalongan yang disampaikan kepada SI di Surabaya tentang bagaimana pajak perdagangan ini sangat mahal. Surabaya saya dengan Islam itu pengusaha ADKRT-nya dari Surabaya. SI, kenapa bos itu sang bos orang Milo sampai ke Surabaya? Karena di Jogja itu menabrak tembok monarki dan tidak bisa mengembangkan ideologi. Sampai dengan kenapa bos itu ini? Dan itu beliau ada saudaranya. Ini ada hubungannya dengan promosi Nahdlatul Ulama tahun 1915, 23 November. Kenapa bos itu diundang oleh Kiai Abdullah Al-Kamil? Karena memang bos terang ini satu visi. Kalau teori dengan pandangan dari Kiai Santri dengan NU itu bisa sejalan, ayo benar-benar untuk saling menjatuhkan. Kalau bapak itu sejalan dengan ulama, ayo kita karena di sejalan dengan ulama Nahdlatul Ulama ada orang yang diundang dari batasnya kita kami. Ini kalau waktu Nahdlatul Ulama kegiatan maulid di Ampel yang diundang itu adalah kita Habib Ali Al-Habs pada pun Justru nanti ada muktamar NU
Tasirul Akbar pada Lakon Takmir Masjid sampai Tandul Ulama. Saat ini sampai dengan tanggal keluarga di Al-Beras Kiai Muhammad Rasul. Makanya kemarin ada beberapa narasi yang dikembangkan tentang yayasan, tentang yayasan itu yang memang tidak sesuai dengan bukti kriminalnya. Hasan Dikun itu hanya seorang saudagar yang tidak kali, maksudnya tidak kali itu orang bersama. Dan kemudian beliau hanya bisa berbahasa Belanda. Nanti besok saya tunjukkan bahwa Tasirul Akbar ini tahun 1920 sudah membuka kelas bahasa Inggris di Angker Lampung. Karena memang pergerakan ini sudah dibaca semua para kiai Surabaya. Tidak apa-apa ini dilakukan, tapi saya akan propaganda mengatakan bahwa bagaimana kiai Surabaya. Setelah Tasirul Akbar dan Tandul Lakon 1920 itu ada namanya Takmir Masjid. Jadi sebenarnya berarti mulai dari takmir masjid. Siapa aktor? Kalau dari ukuran masjid, takmir masjid itu sudah bersandar sudah. Dan di situ keduanya adalah rakyat pembantu dan sekretarisnya adalah Abdul Wahid. Kesannya bahwa itu bagian ya Abdul Wahid itu kemudian beliau disampaikan pada Abdul Wahid. Kenapa kok Abdul Wahid akan terus? Kenapa beliau itu saudara yang lama? Takmir Masjid kemudian setelah itu ada pergerakan tentang Komite Kongres Al-Islam tahun 1921. Dan di sini kita gimana? Tidak ada itu. Ada kiai gimana? Contoh, siapa yang menemani yayasan itu? Nah ini masih menjadi pertanyaan besar. Ternyata orang-orang ada lagi. Kita ini tidak mau mencari. Loh, pas kapan kok Kiai Hasim kok mana ini? Pasti bertanya seperti itu dengan semangat seret pulau. Pasti akan bertanya. Kiai Hasim sebenarnya sudah dari 1919. Ketika beliau diminta oleh Kiai Abdullah menjadi guru besar di Nahdlatul Ulama, Kiai Hasim tidak mengerti guru-guru agama yang ada di Nahdlatul Ulama tidak mengerti. Kalau bukan mau yang menjadi masikan untuk guru-guru agama di Nahdlatul Ulama itu yang menjadi BCN tadi. Yang menjadi BCN tadi. Maka itu memang dijelasan memang. Sebenarnya kalau yang pertama tadi itu kata-kata dan sebagainya. Nah, setelah tidak ada pergerakan tentang Tasirul Akbar dan Lakon dan Takmir Masjid, di situ ada Komite Kongres Al-Islam, kemudian berubah menjadi Triple C atau Komite Kongres Khilafah. Ya, itu yang berubah yang kayak Asnawi Lubis. Dan nah, sampai akhirnya ada perdebatan di kaum muda tadi apa? Bukan lagi Nahdlatul Ulama dan Jawatus. Nanti lanjut organisasi kepemudaan yang bernama Sumber Ulama, dan di situ diketuai oleh Kiai Abdullah Ubir. Ada ekonomi penting. Saya sekolah Samsudin ini Tohir Bakri. Di situ ada yang Rawi dan ada Haji Hasan dapatnya dengan Jawa yang tapi sama saya. Kemudian
paling sampai ini kok paling mentok betul modal terus paling suka teknologi lima boleh itu Subaru Wagon itu kendaraannya adalah motor besar buatan Cina terus dengan memang tidak ada ansor pengadaan ansor akan dulu yang tidak terlalu dengan depan dengan saudara Abel dan sebenarnya ada juga kan Subaru atau Bapak Subaru yang kemudian dijadikan satu kata proses sekali sampai 1930 itu sudah menurun akhirnya dijadikan menjadi Nanus ini beliau yang menjadi ketua Nanus yaitu Umar bin bikin bandar Surabaya Umar bandar Surabaya terus sejarah ini karena sebuah kebohongan diulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebenaran orang-orang pokoknya ini bapakku memang mungkin bapakku belum mungkin bapakku belum ini saya sendiri bagi Mas Andi tapi saya tahu bahwa ini bagaimana bukan saya kebenaran melalui berkat umur tasbihulahkan beliau menjadi penasehat bersama Yai Wahab bersama Yai Ridwan Bukan Ridwan Bayai Sekul Ali orang Bayai Sekul Ali pengurus PCSUD nah itu Bayai Ridwan gak ada ketua Abdullah belum ada anak Yai Sekul Ali yang akan juga menjadi ketua PCSUD nah juga Imam Samsul pernah menjadi penasehat juga sekaligus wakil presiden dari Tasbihul Akbar tahun 1919 kemudian ketua presidennya adalah Bapak Akhil Kebun di mana bahasa itu? Bahasa itu adalah direktur komisaris Tasbihul Akbar tahun 1919 karena memang saudara Umar dan ulama itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian sudah berangkat ke komite Hijas. Komite Hijas ini ada tiga masalah menyelamatkan makanan Hijas, tidak menyelamatkan kepada Islam yang ada di Hijas karena Quran yang ada disebut babi ketika mengangkat pemberontakan terhadap Turki Bismillah. Di sana juga ada di Mesir tentang adanya zaman agama. Sudah berkembang semua. Tapi ketika komunitas awal ini membahas flashback lagi, ya Allah, bagaimana menjadi pondok pesantren, bagaimana kurikulum pondok pesantren ini sudah dibahas. Tidak di rumah sakit. Siapa yang mau menjadi tidak di rumah sakit, tidak di rumah sakit harus mendapatkan diri kepada Kiai Abdul Wahab atau Kiai Abdul Wahab kawan. Lomba ini tidak kalau klaim terus pangkalan Surabaya satu karena apa jual di bawah itu tidak lomba. Kiai Wahab itu disukai. Ini itu kasih gubernur. Saya ini punya cita-cita, bro. Saya ingin dengan kawasan itu ada Gang Mas Ali, Gang Ridwan, kemudian Kiai Abdul Ahad, gang-gangnya, tapi kawasannya tidak diubah. Gang satu katakan Kiai Mas Ali, Abdul Aziz, kemudian gang dua bisa Kiai Ridwan Abdullah. Bisa Kiai Yasin Keragalu. Soalnya sudah mulai petangguran yang Kiai Asyik. Saya punya cita-cita dan anak-anak seperti itu. Kalimat dan Yai Mas Mansur, kalimat dan Hasan Ibu. Ini cita-cita.
Tapi kalau nggak sampai, kalau katanya bersih Pak. Kalau katanya bersih, ini ada dasar Surabaya ini. Nah, tiga ini. Komite Indonesia yang kedua membahas tentang filosofi dan ideologi yang sudah dibahas. Ini semakin lama tentang akidah penurunan akidah orang-orang Surabaya, terjangkitnya pes dan sebagainya. Ini boleh titik loh. Mana betul? Tapi nanti ada saja ini. Nah, Komite Indonesia yang terakhir 1992. Kalau adik-adik, kalau satu kali ada dua, kemudian ada yang namanya berarti kan sambung di siang itu kali lewat atau dari masal kali lewat. Ini sambung di siang. Ketika Komite Hijas mengutus Kiai Hasan Lubis sebagai ketua delegasi, Kiai Hasan Lubis. Kalau di Arab atau di Hijaz itu ada sebuah keadaan atau negara, maka Komite Hijaz ini mewakili sistem, Komite Hijaz ini mewakili siapa? Di sini terbentuk wadah organisasi, di mana yang datang itu tidak hanya ulama, juga saudara, juga umat, juga dermawan. Yang saya katakan dermawan ini adalah saudara-saudara non muslim. Kok berbeda tahu? Ini kalau dalam itu bukan hanya orang muslim, tapi dermawan dari saudara kita. Jadi jejak terdekat. Nah kemudian ketika sudah diputuskan bahwa akhirnya kami ini harus membawa sebuah organisasi legal, maka di situ ada deklarasi. Namanya ada dulu, Yai Abdul Hamid Fakih, Mas Umar menawarkan mengusulkan nama hubungan jadian ulama.
bayar semua asli kok. Saya tahu bahwa Abdul Roy berarti kan pansus ekonomi beliau semua. Gimana aku? Itu dia sampai, dia sampai lama. Nah, setelah pertulangan dari 1928 tiba ada perdebatan antara Kiai Basilo dengan Kiai Bandar Akyar. Karena ketidaksepakatan Kiai Bandar Akyar tentang pembubaran organisasi kita. Hanya Kiai Bandar mengundurkan diri, tidak dipecat dulu, mempecat orang tidak kan, mengundurkan diri dengan elder dan terus disuarakan oleh ulama karena beliau ada kesibukan dan sebagainya. Alasannya seperti itu. Tapi itu ditulis oleh Pak Muldi, tokoh ulama. Dan beliau kemudian yang beranaknya 1928 itu mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Kiai Fakih Mas Ulama. Rois awal itu sanes Muhammad Fakih Mas Ulama, tapi Kiai Bandar Akyar Kebodan. Kalau ada orang bisa membangun narasi bahwa wakil Rois adalah Fakih Mas Ulama sebagai pemuda. Makanya kalau yang ini banyak perubahan, jadi harus dibuktikan dengan dasarnya. Karena keputusan Nahdlatul Ulama ini jelas. Orang membangun narasi tentang Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Pondok Pesantren, tapi kurang benar. Tadi Kiai kumpul, sing bagani. Makanya dengan mendirikan organisasi hari ini itu kata aksi, kemudian ada aksi. Contoh, ada pemanasan makam, membelokkan sejarah dan sebagainya. Buat ini organisasi, kalau ada ini, bodoh ini, sedang ini, tidak ada uang, tapi literasi, manuskrip, naskah, kemudian berita-berita eksternal yang dibawa tahun ini. Ini yang sudah 100 tahun lalu kakak sih bilang kakak sih terbesu nopo kali di tahun 2000 Amerika. Kepedulian kita hari ini tidak hanya pada kepedulian menyelamatkan peradaban. Janjinya menyelamatkan peradaban satu tahun yang lalu. Tapi mana peradaban yang mana yang kalian selamatkan? Jadi setiap sejarah yang digali itu tidak hanya sekedar sejarah sebenarnya. Ada tokohnya, ada kejadiannya, ada waktunya atau kaidahnya. Tidak hanya itu sebenarnya. Dalam penggalian sejarah ini sebenarnya ada manfaat. Di mana dalam sejarah itu diberikan terus. Jadi di situ kita bisa melihat strateginya pakainya yang menghadapi tentang sosiologi kondisi pada waktu yang terjadi seperti apa. Yang enak, orang kayak begini, mbak melakukan gerakan tasyur akal, melakukan gerakan Nahdlatul Ulama, tak niru nasabih, sampai Nahdlatul Ulama, siap sedang soal saudara yono, umat yono, ulama yono, sampai orang bosan itu saudara ini, kata saya dari itu sih makanya organisasi ini harus dilatih dengan yang namanya batin mager. Ya seperti badani. Kalau hanya sekedar relasional. Nah, bagaimana mensiasatinya ini? Di suara organisasi itu akad itu ada namanya nominal, sodako dan sebagainya. Nah, ketika nominal ini ada, ini dilakukan tidak di aliansi kabar, tidak di majelis
ketika rapat organisasi ini yang dilakukan. Tapi benar-benar organisasi yang sebesar itu kita akan dilakukan ya. Lalu tentang kekuatannya bagaimana? Pasal oleh itu, pasal oleh itu, keseluruhan jadi bagi sudah melakukan administrasi yang bagus. Jangan disitu. Penyelenggara ada berjalannya pada waktu yang pertama dan yang kedua. Yang kedua ini bawaannya panggilan. Dua orang itu oleh hasil sebagai aksi partai dibagai wakil hasil ayo dan kedua adalah padu. Sampai kata ini. Ada begini. Ini keterangan tahun 1957. Nah, tahun setelah itu setelah dia itu di masa dulu. Ini yang diperlukan kita itu sampai dia tahu bertahun-tahun. Kalau tidak ada begini, ini harus ini yang kita membantu. Contoh di suara dari ulang ini. Jadinya kalau pesantren Surabaya tidak di sini, termasuk bulan ada ESO, santri ini 150. Resmo, wonten namanya Abdul Wahab, santri ini sudah. Terus kemudian di lawan sekretari ada ekonomi, wonten di Anda kalau jawab ekonomi itu, dia wonten ini. Terus dia Abdul Wakil Kabupaten, kemudian ada yang kami memilih dan terkait nomor terus kemudian ada yang cepat ini ada lembut, kemudian ada sapaan kawanan ada yang masuki masuk itu mengalami yang tinggi yang ahlinya banyak sebenarnya kata-kata yang harus kita mencari yang sambil mencari itu pokoknya itu gampang memutuskan argumentasi ada ini kurang begitu Muhammadiyah sudah kurikulum nasional masuk sambung SI masuk dalam kurikulum nasional NU karena tidak bisa diterima oleh akademisi karena sejarah NU dibangun dari iman ini. Jika belum kamu dengan ini pulau aku saja, aku saja. Sejarah NU ini dibangun di tongkat kain tasbih, terus di depan tapi biografinya Kiai Wahid Hasyim ini tidak ada. Ini kita lewat ujungnya. Kemudian di majalah Aula 1981 itu tidak ada. Itu ditulis oleh Kiai Maduran di majalah Aula. Jenengan kajian ini kepingin nggak mengasis barang-barang apa ini novel-novelnya itu tak ada santri kita dengar. Sampai bisa menurut salah itu menurut saat ini yang berhasil itu tengokkan yang hasil awak tak ada santri ketika novel-novelnya itu itu boleh kan lupa boleh tambah uang dan sebagainya itu betul-betul penyakit bahaya dia tapi tidak tahu kalau sekarang di salahkan karena memang orientasinya jelas NU berarti memberontak di Gresik karena prinsip bahaya yang muasis NU beragama tanpa benar. Yang penting sadar
ngomong bahwa hatiku memberikan jurus mati kali yayasan kudus. Ketika orang sepakat dengan jalan kubur itu sunat bahwa dengan bayar saling menolong bahwa jalan kubur itu haram. Ya Allah, tapi kenapa di situ memang bayar dari asal sudah mana yang dimakan ketika sudah kubur, mana yang disunat di luar sekarang ini monggo dengan Pak Presiden Kombo, saya tidak melakukan berkritisasi, tapi dengan mati langsung sampai pikir, apakah Nahdlatul Ulama itu bisa besar dalam jangka waktu hanya sekitar 3 tahun 4 tahun itu karena satu, ya, jaringan saudara yang dibangun dari SDI dan saudara-saudara Ahmadiyah dan saudara-saudara. Yang kedua, jaringan SI. Tapi tidak tahu resmi karena dihubungkan dengan SI. Polisi tidak kembali lagi terus sampai apa? Yang ketiga adalah jaringan Tasbihul Akbar, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian Tahlilul Masjid, jaringan komunitas. Tapi diawali dari jaringan keluarga. Insya Allah ini tidak punya bangga sama. Jadi jaringan ini sudah tidak tahu terstruktur, tidak mungkin dari NU orang berbeda. Jaringan ini sudah ada di sini. Tinggal melanjutkan saja. Ini kalau cerita SD seperti itu, kenapa tidak mau dihubungkan jawabannya juga? Kalau kita tahu beberapa kasus, itu ada yang namanya syariat view of Nahdlatul Ulama. Nah ini yang dinamakan pecahan SD yang tidak ikut dalam SD putih maupun merah. Merah putih biru itu menjadi sini. SD merah ini adalah orang-orang yang berafiliasi ke sosialis dan komunis. Kalau yang SD putih ini sebenarnya tidak berafiliasi ke Islam yang garis keras sebenarnya, masih dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam beberapa garis perkembangannya adalah kekuasaan waktu itu. Dan ini yang ditolak oleh LPM. Dan yang ketiga, baru saya SD biru atau hijau. Lalu ngomong, MSI itu karena memang biaya selaku dan kawan-kawan. Kemudian MSI putih ada bosokan dan angin sangat tinggi. Kemudian MSI biru Nahdlatul Ulama ini dari Muhammad Hasil, dari Wala, dari Sari, dari Mansur, sana dari Mansur Muhammad, di Wonten Yai Ridwan Jahid Semarang, di Wonten Yai Solehatan Banyuwangi, dan termasuk Yai Proboyo, Yai Super Gresik, Yai Bupati Gresik, Yai Abdul. Ini kualitas yang dengan itu ini kalau orang tidak putuskan pada tiga orang dengan itu meskipun bagai orang ikhlas sehingga dari orang walaupun masing-masing itu coba orang ikhlas sampai karena bisa kalau sejarah itu tidak ada orang ikhlas dan tidak harus disebut semuanya. Nah terserah dengan anak ini itu karena itu baik sampai karena kita pun bahas saya mau akses
Rasulullah itu baik. Ayo. Bayu Islam orang itu. Soal sebenarnya Rasulullah kita dia mengatakan Rasulullah. Pada bukan sehingga man robuka. Kalau orang ini disebut baru mandi, mandi kan baru kan bukan. Walau pas bukan. Pun wakil dengan orang pun tak lima kita. Kalau dia sehingga iman daripada kotor ini mesti makan dunia. Untuk kita lakukan Allah bukan sebagai jengkel. Pada pada orang ini susah nih. Dan itu selalu dengan melek. Jadi ini sekali diurugi Rasulullah, diurugi nama pas sahabat, 4 pajak dan imam-imam sih ini selalu. Mari Rasulullah ini sanes koyak di awam, bertemu bisa. Yo sebagai pak, mau jadi orang di lain, sebagai pakar, suatu Islam juga historia. Soalnya itu kasih dan Rasulullah sekarang boleh Muhammad. Kenal, misalkan orang ini bersoal ujian ini kan dibuka, buat anak kalau bisa total tidak betul ini kan terus tidak betul saja. Jadi kan ini baru seperti dengan lima, mana wali mungkin juga belum menyikapi kesesuai dengankan kalau misalnya apa pasti bisa ada dengan ada bisa seperti wali mungkin hari kalau kita sosial ini sebenarnya bisa jatuh jauh kita tempat lima dia Tuhan yang mengatakan ini pernah menulis dan tidak ini akan betul asli di buku Lima Rahmat Ilham. Beliau menulis seperti ini akan dicatat asli akan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin yang disebabkan oleh beberapa orang dan mempengaruhi orang-orang awam. Begitu, mari kita pikirkan. Yang kedua, besi ini kata-kata besi yang dasar yang lain itu menulis tentang melemahkan yang mayoritas dan menguatkan yang minoritas. Jadi Belanda itu melakukan propaganda. Bagaimana caranya menceritakan Islam itu yang tidak benar. Bukan bumi, itu bumi yang beda. Mulai bumi kata beda satu, semua bumi satu, semua bumi mau nanti sampai siap-siap sudah karena dua orang ini sudah menulis seperti ini. Ini buktiwan, tapi ini akiwan masih globalisasi, organisasi menulis seperti itu. Kemudian di masa dengan kawan advokat ini umum. Ketika seorang NU yang menyelamatkan, dinyelamatkan suara dari ulama, putusan dari ulama, berita dari ulama, siksa ini didapatkan oleh mereka. Terus manusia betul, luar biasa, kita sejarah. Korban lain, biasanya ini sebenarnya
Berlagi, pokoknya